Tapi tentunya sebelumnya saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nama lengkap saya Justina Trihandayani. Saya dari Teknik Nuklir UGM. Ya, jadi kalau saya masuk UGM kelihatannya nih Bapak Ibu ada banyak yang belum lahir juga ya. Saya kira karena Bapak Ibu kan relatif masih muda-muda dan bersemangat ya. Karena saya masuk UGM itu tahun 82, 1982. Tentunya mungkin masih ada yang kecil, masih ada yang bahkan belum lahir gitu ya. Dan saat ini saya mengabdi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jabatan ya. Jadi sehingga memang ya sehari-hari pengalaman kerja itu dengan mengajar ya di berbagai pelatihan. Jadi ada pelatihan keselamatan radiasi atau petugas proteksi radiasi yang memang Pusdiklat Batam itu 1 tahun rata-rata untuk pelatihan proteksi radiasi untuk instansi luar itu ada sekitar 10 pelatihan. Nanti juga ada yang untuk internal Batam sendiri itu bisa kalau pas ada pegawai baru itu bisa sampai 6 angkatan. Kemudian juga karena saya memang di teknik nuklirnya itu lebih ke proses atau ke radiokimia, jadi saya juga mengampu untuk pelatihan radiokimia. Nah tentunya karena memang di Pusdiklat Batam dipersyaratkan ya untuk yang mengajar itu harus mengikuti pelatihan TOT ya, training of trainer gitu ya. Jadi di situ pun juga akhirnya ya setelah mengikuti pelatihan itu dan diterapkan juga jadi trainer juga gitu ya untuk di pelatihan TOT. Kemudian juga sebetulnya Pusdiklat Batam sudah dari 3 tahun yang lalu ya mulai menggunakan pelatihan dengan metode e-learning ya, tetapi dan itu didorong saat ini gitu ya untuk karena adanya pandemi COVID-19 ini akhirnya sekarang memang bisa dibilang 90% pelatihannya itu melalui tatap muka. Oke, jadi untuk pengetahuan radiasi sendiri ya mengapa perlu disampaikan nanti baik kepada Bapak Ibu maupun kepada anak didik kita nanti gitu ya, bahwa memang kita sudah tahu ya bahwa radiasi pengion itu sudah dimanfaatkan ya baik di bidang industri dan di bidang kesehatan itu sudah sangat luas ya. Tadi terbukti bahwa Pusdiklat Batam itu 1 tahun harus menyelenggarakan pelatihan untuk petugas proteksi radiasinya tadi ya, yang itu dipersyaratkan oleh badan pengawas ya untuk harus ada personil memang petugas yang memahami tentang proteksi radiasi ya, dan itu setiap tahun 10 angkatan ya, masing-masing setiap kelasnya itu ada sekitar 20 sampai 30 peserta ya, dan itu biasanya membuktikan sedemikian pemanfaatan sumber radiasi di bidang industri dan kesehatan. Sehingga untuk pengetahuan radiasi ini akan bisa menjadi dasar ya untuk pemanfaatan dan juga tentunya tahu potensi bahayanya. Dan dalam kita sudah tahu bahwa tadi apalagi tadi Pak Eko juga sudah menyampaikan ya bahwa radiasi bukan hanya dari sisi manfaat saja, tetapi juga kita harus bisa memberikan potensi bahayanya. Dengan kita tahu potensi bahayanya, tentu itu juga kita bisa melakukan pengendaliannya. Ya, jadi pemanfaatannya bisa berjalan dengan selamat. Kemudian oleh karena itu ya nanti di sini akan disampaikan pengetahuan tentang sumber radiasi dan interaksi radiasi dengan materi yang menjadi dasar bagi pemanfaatan dan potensi bahaya sehingga materi ini nanti akan bisa memberikan manfaat untuk para pengajar ya, dengan memiliki pengetahuan tentang sumber radiasi dan interaksinya ya, ini nanti bisa menyampaikan ya dalam pembelajaran dasar pemanfaatan radiasi, sehingga nanti penyampaian kepada pesertanya tentu akan bisa, kami berharap itu bisa lebih efektif ya, lebih menarik, dan peserta-peserta para peserta didik ini juga bisa tertarik dan bisa memahami gitu ya tentang pemanfaatan radiasi pengion dan tadi kata panitia kalau yang saat selesai materi ini nanti ya, kami harapan Bapak Ibu memberikan perhatian penuh jam-jam yang jam ngantuk ini gitu ya. Nah ini ya, nanti dengan ada door
besar ya untuk mendapatkan gambaran yang dulu. Jadi sumber radiasi sendiri ya, yang ada yang kita kenal gitu ya, yang kita sehari-hari kita ketemu itu ada yang bersifat alam dan ada yang bersifat buatan ya. Nah, yang bersifat alam tentu bentuknya adalah radioaktif tadi ya. Ada yang radiasi terestrial, ada yang radiasi internal ya. Dan ada satu jenis lagi yang berasal dari angkasa luar yaitu radiasi kosmik. Di mana nanti radiasi kosmik itu pada saat berinteraksi dengan atom-atom yang ada di atmosfer itu juga akan menghasilkan radionuklida gitu ya, zat radioaktif. Nah, untuk yang buatan sendiri bentuknya bisa berupa zat radioaktif, bisa juga pesawat sinar X, bisa juga akselerator yang digunakan untuk misalnya memproduksi radioisotop gitu ya, dan juga bisa berupa reaktor nuklir. Untuk reaktor nuklir nanti akan ada materinya tersendiri ya, sehingga saya hanya akan fokus ke sumber radiasi berupa zat radioaktif. Oke, jadi di sini nanti untuk pokok bahasanya ya atau sistematikanya saya pertama akan menyampaikan dulu tentang peluruhan radioaktif ya, yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya agak cepat di sini. Kemudian pokok bahasan berikutnya itu tentang interaksi radiasi dengan materi. Nanti dari interaksi radiasi dengan materi ya akan kita lanjutkan sedikit untuk jenis penahan radiasi. Oke, kita akan masuk ke peluruhan radioaktif. Nah, saya kira ini Bapak Ibu ya, apalagi yang mengajar fisika dan kimia ya pastinya sangat familiar gitu ya dengan model atom Bohr ya, yang menyatakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan elektron ya, di mana di dalam inti atom itu terdiri ada nukleonnya, di mana nukleonnya itu ada proton dan ada neutron ya, dan Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ya bahwa nilai muatan dan massa dari partikel elementer tadi ya untuk elektron, proton dan neutron itu untuk elektronnya sendiri itu -1 ya, -1, protonnya +1, neutronnya netral ya, di mana kalau untuk massanya proton dan neutron itu memiliki massa yang hampir sama ya, sedangkan elektron itu ditulisnya 0 karena memang massanya sangat kecil ya, jadi sekitar 1/10.000 dibandingkan proton atau neutron, sehingga memang konsentrasi massa dari suatu atom itu ada di bagian intinya. Oke, nah untuk penulisan nuklida atau inti atom sendiri tadi ya, jadi nuklida sendiri dituliskan nanti dengan simbol unsur atau simbolnya Z ya, dan dilengkapi dengan nomor massa yang disimbolkan dengan A gitu ya, atau kadang-kadang di situ hanya ditulis nomor massanya saja ya, karena memang nomor atom itu kan sudah spesifik untuk setiap jenis unsur ya, dan dari unsur sendiri kita tahu bahwa nanti satu jenis unsur itu akan memiliki banyak jenis nuklida ya. Jadi contohnya hidrogen itu ada hidrogen dengan nomor massa 1, ada hidrogen dengan nomor massa 2, ada hidrogen dengan nomor massa 3 gitu ya. Sehingga memang jumlah nuklida itu sangat banyak ya. Ada 1000 sekian lebih dari nuklida. Oke, nah untuk penulisannya tadi sudah ya, ini contohnya saja bahwa helium 4 itu memiliki 2 proton, 2 neutron sehingga massanya adalah 4 ya. Sedangkan kalau helium 3 misalnya berarti neutronnya hanya 1 ya. Oke, untuk kobalt 60 nah ini yang radionuklida yang sangat populer gitu ya. Kobalt 60 itu kita sudah tahu bahwa kobalt itu nomor atomnya 27 dan untuk yang kobalt 60 berarti jumlah neutronnya adalah 33 ya. Nanti untuk yang tidak radioaktif itu ada kobalt 59. Oke. Nah, istilah atau penamaan nuklida sendiri Bapak Ibu juga mestinya sudah sangat familiar ya dengan apa itu isotop, apa itu isobar, apa itu isoton dan apa itu isomer. Ya. Jadi kalau isotop sendiri karena nanti kita sering menyebut radionuklida itu menjadi radioisotop gitu ya. Jadi kalau isotop sendiri sebetulnya nuklida yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda ya. Kalau yang jadi contohnya di situ ada hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3 ya. Jadi yang berbeda apa? Berbeda adalah jumlah neutronnya ya. Kalau protonnya tentunya sama karena memang unsur yang sama. Sedangkan isobar itu yang sama adalah nomor massanya ya.
tetapi dengan komposisi yang berbeda. Berarti nomor atomnya berbeda, nomor jumlah neutronnya juga berbeda, ya. Jadi masanya yang sama. Sedangkan kalau isoton, ya, itu yang sama adalah nomor jumlah neutronnya. Berarti kita harus hitung dulu, ya. Contohnya di situ ada Mg26, ada Al27, dan ada Si28. Ya, itu kalau kita hitung, ya, masing-masing memiliki neutron 14. Sedangkan untuk isomer stabil itu ada kondisi di mana ternyata untuk jumlah proton tertentu itu membutuhkan jumlah neutron tertentu supaya nuklidanya menjadi stabil. Ya. Untuk atom-atom yang relatif ringan itu jumlah neutronnya itu akan sama dengan jumlah protonnya. Protonnya hidrogen 2. Ya. Hidrogen 2 itu ada satu proton dan ada satu neutron. Ya. Termasuk yang stabil, tapi hidrogen begitu kita ketemu dengan hidrogen 3 atau tritium, neutronnya bertambah 1, ada 2 neutron, di situ menjadi tidak stabil. Ya. Jadi itu akan menjadi radionuklida atau api. Tapi selain karena komposisi jumlah proton dan neutronnya juga ditentukan oleh tingkat energi intinya. Jadi kalau tingkat energi intinya itu tidak pada ground state-nya, maka walaupun jumlah proton dan neutronnya itu sebetulnya sudah memungkinkan untuk stabil, tetap saja inti itu jadi tidak stabil. Jadi ada dua kondisi, ya, di mana inti itu tidak stabil, yang bisa karena komposisi jumlah proton dan neutronnya, bisa juga karena tingkat energi intinya. Jadi kalau kita lihat kurva yang di sebelah kanan, ya, itu menunjukkan nuklida-nuklida, ya, dalam satu baris itu ada beberapa, satu baris itu menunjukkan satu unsur dengan nuklida yang ada beberapa nuklida. Dan bagian hitamnya itu menunjukkan nuklida yang stabil. Jadi di sebelah kirinya ada nuklida yang stabil, di sebelah kanan juga ada nuklida yang tidak stabil. Nah, ini kalau berseberangan seperti ini, ya. Jadi yang bagian hitam, bagian tengah itu adalah nuklida yang stabil. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di bagian sudut X-nya ini ada jumlah neutron. Ya. Sehingga nanti di bagian sudut Y-nya ini ada jumlah proton. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti bahwa yang isotop, ya, yang nomor atomnya sama, itu ada di deret yang, sedangkan isoton itu ada di deret yang vertikal, ya, seperti itu. Ya, jadi di sini, nah, nanti nuklida-nuklida yang di atas bagian yang stabil ini tentunya yang memiliki jumlah proton, kelebihan jumlah proton dibandingkan jumlah neutronnya, sedangkan sebaliknya yang di bagian bawah kanan itu yang memiliki jumlah neutron yang terlalu banyak, ya, sehingga tidak stabil. Oke, nah, dengan kondisi ketidakstabilan di dalam inti tadi, maka untuk mencapai kondisi yang lebih stabil, maka nuklida tersebut akan melakukan peluruhan, ya. Nah, peluruhan tadi atau disebutnya peluruhan radioaktif tadi adalah proses perubahan inti atom dari yang tidak stabil menjadi yang lebih stabil. Jadi memang tidak selalu langsung menuju yang stabil, ya, karena ada juga nanti yang ternyata bentuk peluruhannya itu berupa peluruhan berantai, ya, tapi tentunya itu akan, setiap proses peluruhan akan menuju ke tingkat yang lebih stabil, ya. Jadi di sini radionuklida sendiri adalah inti atom yang meluruh, ya, atau sering
nanti disebutnya sebagai radioisotop. Padahal kalau tadi isotop itu sebetulnya spesifik kalau nomor atomnya sama. Nah ini dulu-dulunya jadi salah kaprah disebutnya radioisotop karena dulu-dulunya dalam pembuatan radionuklida itu awal-awalnya memang menggunakan neutron ya. Jadi pada saat nanti nuklida itu ditembak dengan neutron itu akan menangkap neutron tersebut sehingga menghasilkan isotopnya ya. Maka kenapa disebutnya menjadi radioisotop ya, itu kita melihat dari sisi proses pembuatannya ya. Tetapi sebetulnya yang lebih pas itu kalau secara umum kita menyebutnya adalah radionuklida ya. Nah, dari radionuklida atau nuklida yang tidak stabil nanti menuju ke nuklida yang lebih stabil itu akan meluruh dan memancarkan radiasi ya, melepaskan sebagian energinya dalam bentuk radiasi ya. Jadi bisa radiasi alfa, bisa radiasi beta, atau juga bisa radiasi gamma. Nah radiasi sendiri itu apa ya? Jadi tentunya Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ya dengan pengertian radiasi, di mana radiasi itu adalah pancaran atau perlambatan energi melalui materi atau ruang bisa dalam bentuk gelombang elektromagnetik maupun berbentuk partikel. Jadi kalau kita lihat kembali tadi ada radiasi alfa dan beta, di mana alfa dan beta itu berbentuk partikel, sedangkan radiasi gamma itu berbentuk gelombang elektromagnetik ya, di mana semua radiasi itu sebetulnya adalah bentuk dari energi tadi ya. Oke, nah kalau kita lihat nanti kita bandingkan ya dengan bentuk-bentuk energi yang lain gitu ya. Jadi untuk radiasi yang akan kita pelajari itu disebutnya radiasi fermion karena memang nanti radiasi tersebut memiliki energi yang cukup untuk melakukan ionisasi gitu ya. Jadi artinya bisa ionisasi sendiri kan bisa melepaskan elektron dari suatu atom ya. Jadi artinya memiliki energi yang mencukupi untuk melepaskan elektron dari suatu atom ya. Nah, di situ yang termasuk radiasi fermion itu tadi ya radiasi gamma atau sinar X, dua-duanya adalah gelombang elektromagnetik, dan juga bisa radiasi alfa dan beta tadi ya yang dipancarkan oleh radionuklida, ataupun nanti salah satunya juga radiasi neutron ya yang mungkin dilepaskannya dari reaktor nuklir gitu, ya. Nah, kalau itu dibandingkan dengan cahaya atau panas yang sama-sama bentuk energi, yaitu yang cahaya atau panas itu tidak termasuk radiasi fermion karena energinya relatif lebih rendah ya, sehingga secara umum ya tidak mampu untuk melakukan ionisasi. Oke, nah itu tadi ya. Jadi kalau kita sudah bicara dengan radiasi, ternyata radiasi itu memang bisa untuk melakukan ionisasi tadi. Oke, nah kita akan masuk ya untuk yang pertama, jenis peluruhan alfa ya, di mana radiasi alfa sendiri itu terdiri dari 2 proton dan 2 neutron ya. Tadi sudah kita lihat bahwa proton sendiri itu memiliki muatan positif 1, dan neutron partikel yang bersifat netral ya, sehingga kalau di situ ada 2 proton berarti radiasi alfa itu akan bermuatan positif 2, sedangkan karena di situ ada 2 proton dan 2 neutron berarti masanya 4 gitu ya. Nanti masanya masing-masing satuan massa atom ya. Nah, tadi sehingga dituliskannya dengan simbol alfa ya, atau juga itu kalau kita lihat secara fisiknya identik dengan inti helium ya. Jadi kalau kita lihat atom helium itu intinya memiliki 2 proton dan 2 neutron, tetapi kalau atom helium itu ada elektron yang berputar di luar inti atom tersebut, sedangkan untuk radiasi alfa tidak ada elektronnya ya, sehingga disebutnya identik dengan inti helium. Dan secara umum radiasi alfa itu dipancarkan oleh inti atom yang tidak stabil, yang nomor atomnya tinggi relatif. Ya walaupun ada sih beberapa yang dipancarkan oleh yang nomor atom rendah ya, tapi yang sebagian besar itu oleh yang nomor atom tinggi. Jadi kalau suatu nuklida memancarkan radiasi alfa, maka nanti nomor atomnya akan berkurang 2, tadi yang diambil 2 proton, dan nomor masanya akan berkurang 4 ya, karena berkurang 2 proton dan 2 neutron ya.
Contohnya di sini adalah uranium 238, gitu ya. Di mana uranium 238 itu nomor atomnya 92, ya, berkurang 2 menjadi 90, berarti nanti unsurnya berubah menjadi thorium. Sedangkan nomor masanya akan berkurang 4, ya, jadi dari 238 menjadi 234, ya, dan ini memancarkan radiasi alfa. Dan uranium 238 sudah sangat kita kenal, ya, karena ini ada sebagai radiasi alam. Oke, kemudian untuk beta sendiri, ya, jadi tadi kalau kita lihat alfa sendiri itu berat, ya, memiliki nomor massa 4 gitu. Sedangkan kalau beta, ya, itu sangat ringan gitu, ya, karena memang beta itu identik dengan elektron, ya. Jadi tadi kita bilang bahwa elektron itu masanya 0, walaupun sebetulnya juga bukan 0 benar gitu, ya. Tetapi secara massa tidak akan signifikan gitu, ya. Dan di sini radiasi beta itu bisa bersifat bermuatan positif, bisa juga bermuatan negatif. Jadi kalau yang bermuatan negatif itu berarti sama dengan elektron yang memiliki energi kinetik, elektron yang bergerak, ya, itu akan sama sifatnya. Ya. Sedangkan untuk yang positif, ya, tentunya akan masanya sama dengan elektron tetapi bermuatan positif, maka disebutnya sebagai positron. Nah, ini contoh gitu, ya. Jadi kalau radionuklida memancarkan beta negatif, ya, karena ada muatan negatif yang keluar, ya, maka nomor atomnya akan bertambah 1. Artinya apa? Artinya ada neutron yang berubah menjadi proton, gitu kan? Ya, jadi di dalam intinya neutron itu berubah menjadi proton sehingga protonnya bertambah 1, nanti neutronnya berkurang 1 sehingga nomor atomnya akan tetap, ya, sehingga induk dan anaknya itu disebutnya sebagai isobar karena nomor atomnya tetap, ya. Sedangkan untuk yang memancarkan beta positif, ya, maka tentunya protonnya muatannya berkurang 1 karena dipancarkan positif 1, ya. Nah, artinya di situ ada proton yang berkurang 1 kemana? Berubah menjadi neutron, ya, yang netral. Dan tadi karena protonnya berkurang 1 dan neutronnya bertambah 1, maka nomor massanya juga tetap, ya, tidak berkurang, ya. Ini juga induk dan anaknya itu adalah isobar. Ya, jadi kalau pemancaran beta baik positif maupun negatif itu akan antara induk dan anak itu akan menjadi isobar. Ini contohnya saja gitu, ya. B32 itu memancarkan beta negatif, sedangkan oksigen 15 itu memancarkan beta positif. Oke, kemudian kalau peluruhan gamma sendiri tadi, ya. Nah, ternyata tadi kalau peluruhan alfa atau beta itu memang terjadi karena di dalam intinya komposisi antara neutron dan protonnya itu memang belum mencapai kondisi komposisi yang stabil, ya, untuk bisa stabil. Nah, sehingga tadi ada pengurangan tadi, ya, ada perubahan tadi, ya, supaya protonnya jadi bertambah supaya lebih stabil atau protonnya berkurang supaya lebih stabil. Tapi kalau peluruhan gamma itu beda, ya. Jadi sebetulnya komposisi proton dan neutronnya itu sudah bisa untuk mencapai kondisi stabilnya, tetapi ternyata, ya, yang tidak stabil, yang membuat tidak stabil itu karena tingkat energi intinya tadi, ya, itu yang membuat tidak stabil tadi. Jadi belum berada pada ground state-nya, ya, sehingga pada saat nanti radionuklida tersebut memancarkan radiasi gamma sudah tidak perlu ada perubahan proton maupun neutron, ya, jadi tidak perlu memancarkan beta atau alfa lagi, ya, cukup dengan memancarkan energinya dalam bentuk gelombang elektromagnetik, yaitu yang dipancarkan dalam radiasi gamma tadi. Nah, sehingga induk dan anaknya itu tidak ada perubahan nomor atom maupun nomor masanya, gitu, ya. Maka karena induk dan anaknya itu nomor atom dan nomor masanya sama, yang berbeda adalah tingkat energinya, disebutnya juga sebagai transisi isomerik, ya. Tadi kita sudah kenal kan, isomer itu adalah nuklida-nuklida yang memiliki nomor atom sama dan memiliki nomor massa yang sama tetapi berbeda tingkat energinya. Maka perubahannya disebut sebagai transisi isomerik tadi. Nah, biasanya radiasi gamma ini itu melanjutkan, ya, radionuklida yang sudah meluruh memancarkan radiasi alfa atau memancarkan radiasi beta, karena alfa dan beta memang dibutuhkan untuk mengubah komposisi antara proton dan neutronnya, gitu, ya.
Nah, akhirnya tadi karena kondisinya yang belum stabil karena tingkat energinya, maka tinggal melepaskan gelombang elektromagnetiknya tadi. Ya. Ini contohnya ya, jadi ada kobalt 60 itu memancarkan beta negatif ya, berubah menjadi nikel 60 ya. Dan nikel 60 ini belum stabil ya. Jadi ini nikel 60 inilah nanti yang akan memancarkan gamma ya. Jadi akan menjadi nikel 60 yang stabil. Maka nikel 60 di sini metastabil dengan yang stabil itu adalah isogen ya. Oke, itu tentang peluruhan. Nah, untuk nukleidanya sendiri ya, kita sudah, Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ya dengan yang disebut sebagai aktivitas radionukleida ya, di mana itu menunjukkan jumlah peluruhan per satuan waktu, berapa banyak radionukleida ya dari yang tidak stabil yang berubah menjadi yang lebih stabil per satuan waktu ya, di mana di situ memiliki satuan ya, satuan lama kita kenal adalah Curie dan satuan yang internasionalnya itu kita gunakan becquerel ya, di mana satu Curie itu 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel ya. Satu Curie itu diambil dari aktivitas dari 1 gram radium 226 ya. Jadi radium 226 itu kalau di dalam kondisi murni gitu ya, kemudian diukur ya, itu memiliki aktivitas sebesar 1 Curie ya, di mana itu adalah 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel atau 37 gigabecquerel. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Dan kita juga sudah tahu untuk aktivitas radionukleida tadi ya, karena setiap saat ada inti yang meluruh ya tadi sesuai dengan nilai umur paruhnya nanti ya, atau konstanta peluruhannya ya, maka ternyata peluruhannya itu bersifat eksponensial seperti ini ya. Jadi di mana aktivitas pada suatu saat itu bisa dihitung dari aktivitas awal dikalikan eksponensial pangkat min lambda kali T, di mana lambdanya adalah konstanta peluruhan dan T-nya adalah umur waktu berselangnya ya. Kelihatannya sih peluruhan eksponensial ini sama dengan pengeluaran saya tiap bulan gitu ya. Jadi kalau di minggu pertama peluruhnya langsung jadi setengahnya gitu ya. Nanti di minggu berikutnya ya, karena apa? Karena di awal bulan itu banyak yang harus kita bayar ya, jadi cepat itu berkurangnya. Nah, nanti seminggu berikutnya berkurang jadi setengah lagi, seminggu berikutnya berkurang jadi setengahnya lagi, seperti itu ya. Tapi ya disyukurin saja, ternyata masih ada sisa sedikit di bagian belakang ini. Oke ya, jadi tadi kalau kita lihat ya per waktu tertentu tadi bahwa radionukleida itu memiliki umur paruh yang tertentu, di mana itu menunjukkan selang waktu yang dibutuhkan agar aktivitas suatu bahan radioaktif atau nuklida tadi menjadi setengahnya ya. Dan setiap radionukleida itu mempunyai umur paruh yang tertentu, unik gitu ya. Jadi contohnya kalau di sini ada iridium 192 yang banyak dipakai di industri, itu umur paruhnya 74 hari. Jadi setiap 74 hari aktivitasnya berkurang setengahnya. Jadi kalau awalnya itu 100 Curie, nanti setelah berserang 74 hari berarti sekitar berapa? 2,5 bulan ya. Itu akan sudah menjadi 50 Curie. Nah, jadi kelihatannya jadi cepat ya. Kemudian kalau yang kobalt 60 nih yang populer ya, yang banyak di radionukleida yang populer itu umur paruhnya 5,3 tahun ya. Jadi akan berkurang setengahnya setiap 5,3 tahun. Dan yang banyak juga digunakan adalah cesium 137. Karena apa? Karena memang memiliki umur paruh yang panjang ya. Dari industri itu banyak sekali menggunakan cesium 137 itu karena salah satunya ya umur paruhnya itu 30 tahun, sehingga ini cukup awet gitu ya untuk digunakan, selain nanti melihat ke energi yang dibutuhkan ya, atau yang dipancarkan oleh cesium 137. Dan kita juga sudah tahu ya bahwa umur paruh itu berbanding terbalik dengan konstanta peluruhan atau lambdanya ya. Nah, umur paruh itu 0,69 ini berasal dari leng 2 logaritmik natural 2 ya, dibagi dengan lambdanya. Jadi untuk yang umur paruhnya panjang, nilai lambdanya kecil, artinya akan meluru secara lambat. Oke, nah untuk suatu radionukleida ya bisa ditunjukkan skema peluruhannya. Contohnya di sini adalah cesium 137 ya, di mana itu meluru beta dulu ya.
Tadi kalau beta kan nomor atomnya berkurang 1, maka ditunjukkannya posisinya itu ke kanan karena berkurang 1 ya. Nah, kemudian di sini ternyata setelah meluru beta juga meluru gamma gitu ya. Meluru gamma di sini ditunjukkan nomor atomnya kan tetap ya, gamma tadi isomer, maka gambarnya adalah lurus ke bawah gitu ya, karena nomor atomnya tetap. Ternyata cesium 137 itu ada yang melalui beta 1 kemudian meluru gamma, tetapi ada juga yang langsung meluru menjadi barium 137 yang stabil ya. Tapi ada juga yang lewat sini, lewat barium 137 metastabil meluru menjadi gamma baru menjadi stabilnya. Begitu juga dengan kobalt 60 ya, di kobalt 60 juga ada 2 beta gitu ya, dengan energi yang berbeda tentunya. Kemudian dilanjutkan dengan 2 gamma kalau di kobalt 60 gitu ya, masing-masing dengan energi 133 di sini dan 1173 gamanya gitu ya. Jadi ada 2 energi gamma. Di sini angka-angka di sini menunjukkan probabilitas pemancaran radiasinya. Jadi kalau kita lihat dari sisi probabilitasnya, jadi kalau kobalt 60 100 becquerel, artinya 100 becquerel itu ada 100 peluruhan per detik, nah ini skema peluruhan yang dari radionuklida yang meluru secara datai. Ini tapi di sini memang penggambarannya tidak harusnya kalau alfa itu secara umum digambarkan sendiri, tetapi ini banyak juga yang menggambarkannya lurus gitu ya. Nanti untuk yang karena yang alfanya lurus ke bawah, maka yang betanya itu ke kanan atas. Jadi ini alfa, beta, beta dan seterusnya. Jadi ini yang dari alfa dan dari uranium 238. Yang sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari itu kita ketemu dengan radiasi-radiasi dari radionuklida ini, karena apa? Lantai rumah kita dari keramik itu juga mengandung radionuklida alam. Dinding kita dari batu bata merah maupun bata-bata yang lain itu juga mengandung radionuklida. Oke. Ini tadi ya, jadi kita sudah selesai dengan bagian pertama. Tadi kita sudah melihat ya bahwa nuklida itu atom terdiri dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron, dan tadi ada istilah isobar, isoton dan isomer tadi ya. Dan kemudian kita juga sudah membahas tadi tentang jenis peluruhan yang ada alfa, beta dan gamma, dan tadi sudah melihat peluruhan ya, dan melihat umur paruh dari radio
kan ya, itu muatannya tarik menarik ya, karena muatannya berbalikan ya. Jadi nanti kita akan melihat bahwa ternyata alfa itu memang memiliki daya ionisasi yang sangat tinggi ya. Jadi alfa ini tadi kita tahu masanya 4, berarti kalau kita umpamakan sebagai orang, ini orang yang gemuk gitu ya, yang berat badannya besar ya, tapi memiliki energi. Kemudian kalau berjalan di tempat kerumunan orang, misalnya di pasar ya, maka dengan cepat akan dengan mudah akan sering tersenggol dengan orang lain ya, dan seperti itu akan sering ketemu dengan elektron ya, sehingga dan itu akan tertarik, elektronnya akan terlepas dari atomnya ya. Jadi kita bisa membayangkan memang akan banyak terjadi ionisasi atau disebutnya daya ionisasinya tinggi. Tapi karena energinya cepat dilepaskan ya, senggol ke sana, energinya lepas, maka jarak tempuhnya itu sangat pendek ya. Jadi karena melepas energinya cepat, maka terus sudah kehabisan energi, terus sudah berhenti ya. Itu karakteristik dari apa, bahwa memiliki daya ionisasi yang tinggi tapi daya tembusnya atau jarak tempuhnya itu sangat pendek ya. Jadi di udara itu hanya order sentimeter ya. Jadi kalau misalnya itu ditutup dengan selembar kertas saja sudah tertahan ya. Oke, kemudian selain ionisasi juga ada interaksi eksitasi. Jadi kalau ionisasi tadi kan elektronnya lepas dari atom, kalau eksitasi itu energinya yang diberikan tidak cukup besar sehingga hanya pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi ya, sehingga nanti menimbulkan kekosongan, di mana kalau ada kekosongan di dalam atom itu tidak stabil dan akan diisi oleh elektron dari orbit yang lebih tinggi yang akhirnya akan menghasilkan yang namanya sinar X karakteristik ya. Nah, selain ionisasi dan eksitasi, alfa ini ternyata juga bisa melakukan reaksi inti. Karena apa? Kita ingat bahwa alfa itu terdiri dari neutron dan proton ya. Dan di dalam inti juga ada neutron dan proton. Jadi kalau alfa ini bergerak masuk ke dalam inti masih diterima baik-baik ya, karena masih sama gitu ya barangnya ya, masih habitatnya sama ya, jadi bisa masuk ke dalam inti, maka bisa melakukan reaksi ya. Oke, tadi contoh dari eksitasinya tadi ya. Jadi kalau eksitasi tadi elektronnya tinggi, maka nanti akan terjadi kekosongan dan itu akan diisi dari tingkat elektron, tingkat energi yang lebih tinggi, karena energinya lebih tinggi bisa mengisi posisi orbit yang di bawah di dalamnya, tapi harus melepaskan sebagian energinya dalam bentuk sinar X. Oke, tadi yang reaksi inti tadi ya. Kalau reaksi inti alfanya mampu menembus atom tadi ya, dan akhirnya diterima oleh inti, akhirnya nanti baik proton maupun neutronnya bisa menjadi bagian dari inti atom tadi. Contohnya ya, yang dimana ini dimanfaatkan menjadi sumber neutron ya. Jadi berilium 9 kalau ditemukan dengan radiasi alfa, contohnya yang memanfaatkan radiasi alfa pada aluminium 241 tadi ya, atau tadi ada
spesifik beta tadi ya. Kemudian untuk yang radiasi gamma apa sinar Masuk ke video ah. jadi sifatnya sama juga dengan sinar X tadi sudah saya jelaskan baik itu sinar X maupun sinar X tadi ya. Jadi kalau ketemu materi apa yang terjadi? Ada yang diserap ya, diserap habis artinya seluruh energinya nanti diserahkan kepada materi. Ada juga ternyata yang lolos tidak sempat berinteraksi, yaitu yang ditransmisikan atau dikirimkan. Ada juga ternyata yang nanti berbelok ya, sudut arah energinya berkurang dan arahnya berubah ya, nanti yang disebut radiasi embun. Ada juga yang ternyata nanti menghasilkan positron dan elektron, pasangan elektron dan positron ya. Tadi nanti kita akan kenal apa itu dengan interaksinya ya, yang elektrolitik tadi yang seluruh energinya diserahkan habis. Kemudian hamburan proton itu yang tadi menghasilkan radiasi yang dihamburkan. Kemudian produksi pasangan itu yang menghasilkan positron dan elektron tadi ya. Kita lihat satu persatu ya. Tadi untuk efek fotonistik itu biasanya terjadi kalau energi radiasi gamanya atau fotonnya rendah ya. Kemudian tadi ini dari luar kita melihatnya oh iya radiasinya diserap karena apa? Karena memang seluruh energinya diserahkan kepada elektron ya. Ini diserahkan kepada elektron sehingga elektronnya nanti akan lepas. Tadi ya, dari luar kita melihat energinya tidak sudah diserap. Oke, kemudian kalau yang proton energinya juga diserahkan juga kepada elektron, tetapi hanya sebagian. Berarti gelombang elektromagnetiknya masih ada, tetapi dengan energi yang lebih rendah dan arahnya berubah. Maka disebutnya terhambur atau hamburan proton ya, efek proton atau hamburan proton dan elektronnya agar yang lepas karena tadi mendapatkan sebagian energi. Mana ini terjadi kalau energi radiasinya itu relatif rendah. Ya. Makanya tidak bisa diserahkan semuanya ya karena memang relatif dibandingkan yang kemudian kalau energinya itu lebih tinggi lagi lebih dari 1,02 MeV maka nanti pada saat mendekati itu akan terjadi akan berubah ya. Kita sudah kenal apa untuk perkenalan energi bahwa gelombang elektromagnetik itu juga bisa berubah menjadi partikel ya. Maka berubah menjadi elektron dan positron. Ini yang dimanfaatkan ya, di dalam kedokteran itu deteksi posisi adanya tumor. Tadi dari adanya apa positron dan elektron nanti positronnya itu akan dengan segera berinteraksi dengan elektron bebas akan terjadi anihilasi atau terjadi radiasi gelombang elektromagnetik tadi itu yang nanti direkonstruksikan menentukan posisi. Oke, jadi kalau kita lihat secara tadi yang kalau kita nantikan di dalam diagram maka pada energi rendah yang nomor atom tinggi itu probabilitas terjadinya elektronegatif besar, sedangkan pada energi menengah dan nomor atom rendah itu yang dominan adalah hamburan atau proton, kemudian pada energi tinggi yang dominan adalah produksi pasangan ya. Nah, dari proses fotolistrik tadi kan menghasilkan elektron ya, karena elektron diberi energi sama radiasi gamanya maka elektron akan bergerak dan memiliki energi. Itu juga pada efek kompon juga menghasilkan elektron yang memiliki energi. Itu juga pada saat produksi pasangan juga menghasilkan elektron yang memiliki energi. Nah, elektron-elektron tersebut itu akan bisa berjalan ya bergerak dalam melalui atom-atom tadi dan menghasilkan ionisasi. Maka radiasi gamma dibilangnya bisa melakukan ionisasi, tetapi ionisasi tidak langsung karena yang melakukan bukan gammanya sendiri, tetapi partikel yang dihasilkan dari mekanisme atau interaksi radiasi gamma dengan materi. Oke, jadi artinya baik tadi alfa, beta maupun gamma semuanya bisa melakukan ionisasi tadi. Sudah kelebihan waktu ya. Oke, nah itu tadi ya akhirnya kalau radiasi gamma ya itu juga kalau kita lihat nanti penyerapan atau aktivasinya ya itu juga ternyata eksponensial seperti penurunan tadi ya. Jadi penyerapannya ya oleh ketiga interaksi tadi ya, baik efek listrik, hamburan proton maupun oleh produksi pasangan.
sumber radio beda buatan yang memang banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Ya. Nah, kemudian yang spesifik untuk yang reaktor nuklir gitu ya nantinya itu kalau ada reaksi fisi, di mana itu kalau terjadi ya kalau ketemu dengan uranium bahan fisil, salah satunya adalah uranium 235. Nanti akan lebih jelas pada saat Bapak Ibu belajar di reaktor nuklir gitu ya. Ya, dari di sini akan bisa menjadi dua nuklir dan menghasilkan 2 sampai 3 neutron. Bayangkan hanya satu neutron bisa menghasilkan 2 sampai 3, maka neutron yang di sini juga akan ketemu dengan uranium 23 dan 5 yang lain akan berinteraksi secara fisik juga ya secara terus, itulah yang akan mengakibatkan reaksi yang tidak terkendali. Oke, yang di dalam reaktor nuklir itu yang dikendalikan, nanti Bapak Ibu akan belajar ya. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa alfa itu daya tembusnya sangat kecil karena bisa terjadi ionisasi yang sangat tinggi ya, daya ionisasinya tinggi. Beta daya ionisasinya lebih rendah, maka juga daya tembusnya lebih tinggi tetapi masih relatif kecil sehingga sebagai paparan eksternal di luar tubuh kita potensi bahayanya relatif kecil. Gamma atau sinar X ya sama-sama gelombang elektromagnetik itu daya tembusnya tinggi ya, sehingga bahaya radiasi eksternalnya tinggi, dan untuk neutron itu sangat besar tadi yang kalau diumpamakan seperti anak yang tidak pincang gitu ya, jadi bisa kemana-mana. Nah, sehingga untuk pemilihan penahan radiasi tadi kita memperhatikan keinteraksinya, alfa itu tidak perlu penahan radiasi karena tadi daya tembusnya sangat rendah. Sedangkan beta hati-hati, tadi ada Bremsstrahlung gitu ya, ada Bremsstrahlung yang yang kalau kita menggunakan bahan bernomor atom besar itu akan menimbulkan malah menghasilkan sinaptik Bremsstrahlung. Gamma daya tembusnya tinggi, maka dibutuhkan bahan dengan densitas yang tinggi supaya bisa menahan. Tujuannya apa densitas tinggi? Supaya densitas elektronnya banyak karena tadi kan berinteraksinya dengan elektron. Sedangkan neutron ini yang cukup sulit ya, neutron ini termasuk yang nakal ya. Jadi untuk menahan neutron itu perlu 3 jenis bahan. Yang pertama yang bernomor massa rendah, yang banyak mengandung hidrogen. Tujuannya apa? Supaya terjadi pembentukan mastis, menurunkan energinya menjadi neutron thermal. Neutron thermal itu masih bisa berkeliaran kemana-mana, ditangkap melalui reaksi inti ya. Jadi di sini membutuhkan nuklir tertentu seperti boron neutron secara efektif ya, jadi probabilitas penangkapan neutronnya tinggi. Nah, baru ditangkap, ternyata penangkapan itu menghasilkan radiasi gamma ya, penangkapan karena dia berubah menjadi nuklida yang lain menghasilkan radiasi gamma. Radiasi gammanya perlu ditahan. Jadi di sini membutuhkan 3 jenis penahan radiasi gitu ya. Itu tadi Bapak Ibu ya yang terkait dengan dengan interaksi radiasi dengan materi, dan akhirnya untuk kepenahan radiasinya ya itu juga basicnya adalah interaksi radiasi dengan materi. Itu Pak tadi